Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ferani dari kelas Granada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian praktik data sains saya dengan judul Prediksi Penutupan Harga Saham PT Telkom menggunakan model LSTM. Latar belakang masalah. Investasi saham adalah suatu kegiatan menanam modal. Dalam hal ini adalah saham pada masa yang akan datang. Pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil investasi tersebut. Namun, masih banyak investor yang ragu dengan berisiko berinvestasi. Khawatir yang diinvestasikan tidak sesuai dengan harapan dikarenakan fluktuasi indeks harga saham dalam waktu yang singkat. Untuk itu, agar investor tidak mengalami kerugian saat membeli saham, maka diperlukan analisis terhadap saham yang ingin dibeli. Dalam melakukan prediksi, dapat kita gunakan sebuah metode machine learning, salah satunya menggunakan model LSTM. Model LSTM dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan model lainnya. Model ini juga dapat membantu investor memahami bagaimana pasar saham bergerak dan membantu menentukan keputusan investasi yang tepat. Model ini juga dapat membantu investor untuk menghindari resiko dan maksimalkan keuntungan. Jadi, dari latar belakang masalah ini dapat kita ambil rumusan masalahnya, bagaimana hasil prediksi fluktuasi harga penutupan saham PT Telkom menggunakan model LSTM. Selanjutnya yaitu data dan variabel data. Data yang digunakan pada analisis ini adalah data harga saham PT Telkom dari tanggal 2 Januari 2017 sampai tanggal 1 September 2022 sebanyak 1.422 data. Nah, terdapat pada gambar ini, pada dataset PT Telkom itu terdapat 7 variabel data, diantaranya adalah variabel date, variabel open, variabel high, variabel low, variabel close, variabel edge close, dan variabel volume. Di sini juga terlihat bahwa terdapat 1.422 baris dan 7 kolom. Pada kesempatan kali ini, saya hanya menggunakan dua variabel data, yaitu variabel date dan variabel cost. Selanjutnya itu melakukan pre-processing data. Pada pre-processing data ini, pertama kali saya melakukan pembersihan data, yaitu pada proses ini dilakukan pengecekan apakah terdapat nilai missing value atau null pada dataset. Terlihat pada output di samping, dataset saham PT Telkom terdapat nilai nol sehingga harus dihilangkan. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, bahwasannya untuk mengecek missing value itu dapat kita gunakan data titik is nol, titik sum, dan hasil outputnya terlihat jelas bahwa pada variabel open, variabel high, variabel low, variabel close, variabel edge close, dan variabel volume itu terdapat missing value. Maka dari itu kita akan melakukan penghapusan data yang terdapat missing value tersebut dengan menggunakan df derpna. Preprocessing kedua yaitu kita melakukan split data. Pada proses ini dilakukan pembagian data sebesar 80% untuk data training dan sisanya 20% untuk data testing. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yang mana 1.136 data itu untuk data training dan 285 itu untuk data testing. Dapat juga kita perhatikan pada gambar grafik di samping ini, pada grafik yang berwarna biru itu menunjukkan adanya data training, dan grafik yang berwarna oranye itu menunjukkan adanya data testing. Preprocessing yang ketiga yaitu kita melakukan normalisasi data. Pada proses ini dilakukan agar data yang ada memiliki rentang yang sama dengan mengubah data aktual menjadi nilai dengan rank interval 0,1. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu model dan parameter model. Model yang kita gunakan pada LSTM yaitu model forecasting, yang mana dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, area turn sequence bernilai true
yang artinya hasil dari LSTM akan berlanjut pada layer LSTM berikutnya dengan menambah layer LSTM lagi. Nah, dropout antara dense layer dan dense output layer, selanjutnya itu ada dense output layer dengan satu kali neuron. Loss function-nya menggunakan mean squared error atau MSE, optimizer menggunakan ADAM, dan metriknya menggunakan mean absolute error atau MIA. Parameter yang dijadikan sebagai input adalah ada LSTM unit sebanyak 84 dan dropout yaitu 0,2. Selanjutnya itu ada ukuran kebaikan model. Dengan menggunakan LSTM unit 84, dropout 0,2, dan effort sebanyak 100 kali, serta batch size-nya sebanyak 32, sehingga menghasilkan loss sekitar 0,0017 dan mean absolute error sekitar 0,032. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini, bahwasanya pada epoch ke-100 itu loss-nya bernilai 0,0017 dan MIA-nya bernilai 0,032. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemokan project yang sudah saya buat. Baiklah, di sini terlihat codingan atau collab yang sudah saya buat, yang mana pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai variabel dataset PT Telkom, yang mana pada variabel open adalah harga pembukaan saham pada saat transaksi dimulai dalam suatu periode transaksi. Nah, biasanya harga pembukaan sama dengan harga penutupan transaksi hari sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada variabel high, yang mana menunjukkan harga tertinggi yang pernah terjadi dalam suatu periode perdagangan. Selanjutnya itu ada variabel low, yang mana menunjukkan harga terendah yang pernah terjadi dalam suatu periode perdagangan. Selanjutnya itu ada variabel close, yang menunjukkan harga penutupan satu saham dalam satu hari perdagangan. Dan yang terakhir yaitu ada variabel edge close, yang mana harga penutupan saham yang sudah disesuaikan atau adjust closing price. Pertama kali kita harus melakukan import library, yang mana di sini saya mengimportkan math, import numpy, import pandas, import matplotlib. Selanjutnya, saya menampilkan dataset Telkom, yang mana dapat kita lihat pada output ini terdapat 7 variabel data, yang mana di sini ada variabel date, variabel open, variabel height, variabel low, variabel close, variabel edge close, dan variabel volume. Dan datanya terdiri dari 1422 data dan terdapat 7 kolom. Kemudian kita melakukan pre-processing data, yang mana kita harus mengecek apakah terdapat nilai missing value pada dataset. Dengan cara kita gunakan data titik nol titik sum. Maka akan tampil output seperti ini. Di sini terlihat bahwa terjadinya missing value pada variabel open, variabel height, variabel low, variabel close, variabel edge close, dan variabel volume. Maka selanjutnya kita melakukan penghapusan data yang terdapat missing value tersebut dengan menggunakan df drop-nya. Selanjutnya itu kita melihat informasi singkat pada data frame, yang mana setelah kita hapus, datanya berjumlah dari 1422 menjadi 1421. Berikut ini adalah visualisasi data harga penutupan saham Telkom, yang mana pada grafik pergerakan harga penutupan saham PT Telkom tersebut mengalami fluktuasi atau mengalami naik turun. Dan puncaknya mengalami kenaikan pada sekitar tahun 2022 dan mengalami penurunan pada periode 2020 sampai 2021. Selanjutnya itu kita melakukan filter variabel, yang mana pada kesempatan kali ini saya menggunakan variabel close dan date. Kemudian kita akan melakukan split data, yang mana
Split data ini dilakukan agar model yang telah dilatih dapat dievaluasi kemampuannya karena data yang digunakan adalah data time series. Maka split data tidak dilakukan secara acak. Kita juga akan melakukan cross validation menggunakan data train sehingga pastikan data train yang digunakan cukup besar. Nah, pada contoh ini, saya menggunakan 80% baris pertama sebagai data train dan 20% sisanya sebagai data test. Terlihat pada hasil output berikut yang mana jumlah data 1136 itu untuk data training dan jumlah data 285 itu untuk data testing. Berikut ini adalah visualisasi setelah melakukan split data, yang mana terlihat pada grafik ini ada dua warna grafik, yaitu grafik pertama ada grafik yang berwarna biru, ini merupakan grafik data train, dan grafik berwarna oranye merupakan grafik data testing. Kemudian kita melakukan fitur scaling, yang mana untuk meminimalkan error dilakukan fitur scaling atau yang biasa disebut dengan normalisasi data. Agar data yang ada memiliki rentang yang sama dengan mengubah data aktual menjadi nilai dengan range interval 0,1. Metode fitur scaling ini kita gunakan yaitu min map scaling. Dapat kita lihat pada hasil output berikut. Selanjutnya itu kita membuat dataset, yang mana pada kesempatan kali ini saya membagi dua dataset menjadi data training dan data testing. Selanjutnya kita melakukan mengubah data menjadi array agar dapat dijalankan oleh model LSTM. Kemudian LSTM menggunakan transfer flow dan class. Untuk membuat LSTM layer menggunakan class, perhatikan parameter-parameter berikut untuk membuat LSTM layer sederhana. Ada beberapa parameter, yaitu yang pertama ada unit, menentukan banyaknya LSTM unit. Yang kedua ada input step, yang mana di sini adalah menentukan ukuran time step dan fitur diperlukan pada layer pertama. Yang ketiga yaitu ada return sequence. Jika layer berikutnya berupa LSTM layer, maka return sequence-nya true. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya kita mengimportkan modul terlebih dahulu, kemudian membuat fungsi model forecasting menggunakan LSTM, yang mana di sini pada LSTM unit saya menggunakan 84, return sequence-nya itu true, dropout-nya 0,2, dance-nya sebanyak 1 kali, loss-nya itu menggunakan MSE, optimizer menggunakan Adam, dan matrix menggunakan MIE. Selanjutnya yaitu untuk fit modelnya yang menggunakan data training, yaitu X-train dan Y-train. Saya memasukkan epoch sebanyak 100 kali dan batch size-nya yaitu 32. Yang mana di sini terlihat bahwa pada epoch ke 100, nah itu nilai loss-nya sekitar 0,0017 dan nilai MIE-nya sekitar 0,032. Kemudian saya membuat model prediksi menggunakan data testing dan membuatnya ke variabel prediction. Berikut ini adalah visualisasi hasil prediksi yang saya lakukan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa prediksi harga penutupan saham pada PT Telkom menggunakan metode LSTM menghasilkan loss sekitar 0,0017 dan mean absolute error-nya sekitar 0,032. Nah, dapat juga dilihat pada grafik di bawah, kedua grafik memiliki pola yang sama terhadap nilai aktual data test dengan nilai prediksi. Visualisasi yang dihasilkan cukup bagus dan memiliki rentang yang tidak terlalu jauh. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut, yang mana pada grafik yang berwarna oranye itu merupakan harga asli saham, dan grafik yang berwarna biru itu merupakan nilai hasil prediksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.